Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di minggu keempat apa ya? Ketiga apa empat sih? Empat ya. Syukurilah juga sudah masuk Mas Nana, terus Pak Ikrar juga sudah kelihatannya sudah terdengar fit, sama yang kemarin Malam. Mas Alam juga sudah seperti sudah fit. Ya syukur alhamdulillah kita sudah apa ya, sudah kembali lagi beraktivitas. Ya kita tetap selalu mendoakan semoga semuanya aman-aman dan tetap aman gitu aja. Yang penting Mas Nana jaga jaga imun, jaga happy, moodnya dibagusin biar imunnya bagus. Seneng-seneng kayak apa gitu, tapi ya jangan seneng banget. Berendam, Nara berendam. Ya pengantin baru, ujiannya macam-macam, nggak apa-apa. Ujiannya sakit dulu, malah saya ujiannya kemalingan kan, kebobolan tuh dulu. Mantap nih Pak. Mantep. Orang baru nikah tuh ujiannya mantep. Ini yang kayak Pak Hendra, Pak Ikrar mah udah lewat masanya, tinggal ujian-ujian yang lain. Oke, flashback aja. Mungkin yang baru datang Mas Nana, kita bakal banyak ngomongin tentang multimedia. Mungkin teori-teorinya juga nggak banyak Mas, hanya sekedar yang sifatnya kayak kemarin kita bahas tentang teks, jenis-jenis teks, terus wait bentar. Jenis-jenis teks, terus bagaimana kita mengaplikasikan teks. Kalau kemarin kita udah bahas tentang foreground, background, penempatan warna waktu kita bikin sebuah project, entah itu gambar ataupun video Mas, itu penempatan warnanya sesuai atau enggak. Jadi kalau kemarin kita belajar foreground warna biru, background warna merah, kayaknya nggak sesuai, atau sebaliknya foreground merah, backgroundnya hijau juga nggak pas. Kemarin juga kita belajar tentang billboard, bagaimana itu billboard bisa menarik dan bisa dibaca seketika itu, orang yang baca tahu apa maunya. Kemarin kita sudah coba sih praktek beberapa teori yang ada di slide saya. Mungkin milih font ataupun warna kemarin sudah kita coba, kurang lebihnya kayak gitu. Nah nanti sampai dengan akhir mudah-mudahan teman-teman semua sudah bisa install Premiere ya. Kita kebetulan pakai Premiere di sini. Nah ini nanti kita coba bikin project tadi seperti usulan Pak Hendra. Nanti saya coba pikirkan dulu project kita selama perkuliahan apa. Satu project bahannya saya upload di drive aja, nanti bisa teman-teman download ya. Iya juga sih, karena di pemikiran saya itu justru malah nanti projectnya teman-teman cari, tapi karena kayaknya lebih enak kayak Pak Hendra barusan tadi bilang juga, biar nggak mengganggu pekerjaan lah. Artinya semua sudah terarah, teman-teman tinggal mengaplikasikannya saja. Nah nanti dari awal sampai dengan akhir ini teman-teman kita belajar ya yang kemarin teks, terus kemudian ada editing video, ngetrim dan lain sebagainya, efek dan macam-macam, sampai terakhir nanti kita mungkin akan belajar tentang sound. Antara sound dan video nanti saya belum tahu lebih baik duluan mana, sound atau video, tapi nanti yang jelas at least di selama during perkuliahan ini semua aspek yang ada di multimedia teman-teman bisa minimal bisa ngerti lah. Kalau ada misalnya mau suntuk hiburan, kalau ngedit video juga teman-teman bisa melakukannya gitu.
kurang lebih gitu aja sih mas. Kalau kalau videonya secara rinci kalau di saya ulang neranginya juga sepertinya nggak pas, karena memang nanti terkait dengan timeline kita akan bergeser. Ya sekali lagi, kalau mau lihat video pertemuan yang lalu silahkan kunjungi channel saya. Ya, Pak. Ya. Oke, Pak, lanjut, Pak. Sip. Sebentar. Nih tuh teman-teman, project saya hilang. Project saya hilang, nggak tahu nih kenapa nih. Aduh ya Allah. Ya udah, kalau saya kemarin ada masalah dengan hard disk masalahnya. Hard disknya tiba-tiba nggak baca. Tiba-tiba nggak baca. Saya udah ganti SSD, tapi kayak project ini saya simpan di ini. Saya simpan di hard disk. Nah ini aja kali ya. Video ini. Sebentar. Saya sudah share belum sih? Sudah ya? Tapi nggak ada suaranya ya kayaknya ya? Belum Pak, belum. Belum share? Belum. Oke, sebentar. Wait, teman-teman, sebentar. Nanti saya juga berkewajiban cari video bahan yang sekiranya nggak kena copyright, karena mungkin saya ada keperluan buat upload juga, supaya nanti ada recordnya. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah bahas teman-teman beberapa hal tentang tata letak, terus kemudian fungsi-fungsinya. Hari ini sebentar kita coba untuk setting up project ya. Kita coba untuk setting up project. Wait. Oke. Kalau misal kita kemarin sudah belajar ini ya, file project ya, new. Nah, ini kemarin teman-teman saya arahkan ke sini. Kita save as project. Artinya kalau ini ndak dirubah, settingannya sama, nantinya video apapun yang akan dimasukkan ke dalam Adobe Premiere itu nanti akan langsung menyesuaikan teman-teman, baik dari frame rate, misalnya video berapa frame per second, itu akan langsung menyesuaikan. Nah, beberapa saya menemukan masalah gini. Masalahnya adalah ketika kita masukin audio atau video audio, itu ada keterlambatan. Nanti ketika kita render, terus kemudian kita ekspor, itu ada keterlambatan antara gambar dan sound. Jadi misalnya kita lagi conversation atau lagi berbicara, kadang mimiknya sama soundnya itu terlambat. Karena apa? Karena settingan FPS-nya di sini ketika kita main project itu tidak sesuai ya. Sekarang misal contoh kita punya video ini ya, terus kemudian ukuran kita itu
Ayo keluar, ya nggak keluar. Nah ini dia. Ukuran kita di sini nih teman-teman nih 30 mana tadi? Nah 30 frame per second. Nah cara supaya di rendering atau di editing ini nggak ada masalah, di recordingnya teman-teman di handphone ataupun di device apapun itu kamera disesuaikan dulu ya, kan ada tuh pengaturan sekian pixel berapa frame rate. Nah itu diukur supaya sesuai ya, supaya sesuai dengan project. Bentar, source mana ukuran video. Nah di sini sebenarnya bisa kita rubah. andai kata ternyata teman-teman nggak sengaja udah satu kali take lah, beberapa kali take nggak ada sempet ambil lagi, atau misalnya ternyata default dari perangkatnya teman-teman itu bukan 30 frame per second. Nah ini teman-teman perhatiin nih di sini, ini harus Pak, layarnya Pak kenapa? nggak tampil Pak. Oh iya, masa sih nggak tampil? Belum tampil Pak. Sebentar. Oh iya. Nah ini ya tampil ya. Siap Ya, Pak. saya ulang. Misal nih saya punya satu project, saya record pakai handphone. Aduh, nge-lag. Nunggu rendernya lama lagi nih. Rendering frame. Nah, kadang nanti ketemu di mana antara sound sama video nggak sesuai, ya. Ada selisih waktu. Nah, itu bisa diakibatkan karena video yang kita ambil, yang kita record, FPS-nya tidak sesuai, atau bahkan jauh lebih tinggi daripada FPS editor, FPS dari aplikasi Premiere Pro. Itu pertama kali sebelum ini sebenarnya teman-teman. Hal itu sepele, tapi sebisa mungkin sebelum editing itu dipastikan dulu. Jadi ini kan teman-teman bakal kayak kemarin misalnya motong, ngetrim, terus ngasih efek, terus kemudian ganti sound, macam-macam. Nah, sebelum ke situ dipastikan dulu bahwa video rekamannya, nggak tahu itu mau dari handphone kah, atau mau dari kamera digital kah, atau mau dari handycam kah. Nah, itu ada pengaturannya, bisa disesuaikan di situ. Jadi pengaturan device-nya 30 frame per second. Terus kemudian ada berapa lagi itu saya nggak hafal, tapi yang jelas itu harus diatur. Kalau ternyata di videonya teman-teman itu nanti nggak sengaja, nggak keatur atau lupa. Misalnya contoh, ini kan defaultnya 30 fps nih teman-teman. 30 fps ya. Nah, di sini 30 fps. Nah, ketika teman-teman ekspor pakai Premiere Pro, otomatis aplikasi akan memaksakan atau membuat video itu menjadi 30 fps meskipun source aslinya di bawah 30 fps ya. Maka nanti ada selisih nih antara gambar sama video. Nah, itu kenapa sering banget teman-teman yang pakai Premiere Pro itu ketemu case-nya seperti itu. Setelah di-render, waktu di editing nggak ada masalah, lancar kok ya, dia sama video nggak ada masalah, jadi nggak selisih. Tapi ternyata setelah di-render videonya selisih teman-teman. Ada saya nggak punya contohnya ya, project yang
Bentar, ada gambar yang tidak sesuai dengan suara, jadi nyelip, ngomongnya sampai mana dulu suaranya ngikutin. Nah itu efek dari FPS nya tidak diperhatikan. Nah ini sebelum kita ekspor, kita pastikan dulu bahwa source kita yang kita rekam itu sama 30 fps. Kalau ternyata di bawah 30 fps, di bawah sini di video kita bisa setting, kita turunin sesuai dengan fps nya di kamera. Kalau ternyata di kamera tadi recordnya source nya 24 fps, ya sudah kita setting 24 fps. Belum direcord ya, sebentar. Oke, kita setting sesuai dengan fps yang ada di mana, di source ya. Ketika kita sudah setting, nanti kita apa namanya, kita ekspor. Nah nanti otomatis hasilnya juga akan mempengaruhi. Nah ini kemarin yang kayak Mas Roni tanyakan, ini kan ada banyak source, kita bisa ngatur size-nya nggak sih, size keluarnya, outputnya bisa. Kadang gini, ada source video yang kecil, tapi begitu masuk editing kemudian diekspor, dia akan menjadi besar karena memang kita nggak pilih di sini. Harusnya kita masuk ini untuk inilah, untuk sinema lah, Blu-ray, terus AV, uncompress, banyak ya. Ini kita pakai yang ini aja, A26 custom. Kalau misalnya mau YouTuber ya pakainya ini ada. Jadi ada di mana nanti frame yang di Windows YouTube itu mungkin akan full, atau biasanya ada sisa di atas bawah itu hitam garis, 2 garis. Nah itu milihnya dari sini. Kalau memang mau full ya SD wide 480p SD ya, sama ini deh, sama kalau ini kayaknya nggak memungkinkan karena laptopnya teman-teman harus high spec ya, harus benar-benar tinggi. Kalau yang 2160p 4K ini. Sementara kita coba yang ini dulu. Nah ini jadi gede kan. Nah viewnya kan seperti ini nih. Ini ada sisa nih di atas dan di bawah karena kita pakai 480 SD. Nah ini kalau SD wide dia akan full layar, gambarnya kalau kita lagi ngeplay video dia nggak akan ada frame-nya atas bawahnya. Nah ini 480, kalau 480 berarti kita modelnya seperti ini ya. Mungkin ada, biasanya kalau kayak gini pakai editing sinematik, misalnya lagi review motor, lagi angle cinema gitu kan, biasanya pakai model begini, pakai frame gini, frame sampling. Nah ini nanti kalau mau memproduksi satu video dengan berbagai macam frame ya, sementara ini yang saya tahu kita render dulu bagian, kalau mau tadi ya mau sinematik ditambah dengan wawancara misalnya. Sinematik berarti kita render dulu ini yang model seperti ini. Setelah render selesai, hasilnya keluar, dimasukkan lagi di project untuk editing editing wawancara dan macam-macam. Baru ini kita rubah ke YouTube SD wide. Nah ini kalau ternyata terlalu besar, nah ini kita bisa turunin di sini. Di sini ada target bitrate. Ini bisa turun naik. Kita kalau mau besar ya seperti ini. Kalau mau kecil, ternyata video ini dengan durasi 1 jam sekian ini bisa diestimate sampai dengan 365 MB ya. Tapi kayaknya feeling saya dengan video 1 jam sekian ini dibuat 365 MB kayaknya pecah, terlalu pecah. Kalau kita ngejar karena di sini kan target bitrate-nya yang diperkecil teman-teman.
bukan hanya unsur size ya, bukan hanya unsur memori saja yang kita perhatikan, tapi ternyata estetikanya juga otomatis akan turun ketika target bitrate-nya akan turun ya. Karena konsep dari pengecilan estimate file size ini dari target bitrate. Ya logikanya simpel. Video dengan durasi 1,5 jam kok mau 365 MB, kayak apa sih gambarnya? Ya durasi akan berpengaruh kepada size. Begitu juga dengan bitrate, Mbps-nya akan berpengaruh pada size. Nah, kalau durasi panjang, bitrate-nya diturunin, tapi size-nya kecil, ya logikanya ada yang akan dikorbankan. Berarti mungkin gambarnya akan pecah, atau mungkin suaranya juga akan nggak bagus. Nah, berarti otomatis standarnya sih kalau untuk video durasi 1,5 jam itu ya kurang lebih seginilah, di atas 1 lah, di atas 1 sampai 1,5 itu masih mending. Kemarin saya nyoba masih mending, tapi kalau sudah 0,19 itu sudah pecah ya. Nah, makanya kalau mungkin Mas Roni atau teman-teman bikin video, jadi usahakan dilihat dulu durasi, apakah memungkinkan untuk diperkecil. Kalau kita ngejar kecil, ya kualitas video juga nggak akan bagus ya, nggak akan bagus di playlistnya nanti. Itu sih sekilas tentang FPS itu. Jadi nanti teman-teman akan menemukan hal seperti itu setelah ekspor. Jangan bingung, harus diinikan dulu aja, dipastikan frame rate-nya sama antara recorder sama editor. Oke, aduh, save project saya belum render, tapi lama banget rendernya. Nah, di sini kita lanjut ini dulu deh. Kita lanjut tentang tata letak dulu deh. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau lagi ngerender nggak bisa operasional. Teman-teman bisa lihat di sini ada learning. Path-nya kan beda-beda, ada tutorial ya kan. Kalau kemarin kita sudah kenal gimana caranya bikin project, terus kemudian beberapa tools yang ada di sini sudah kita tahu fungsinya kayak apa. Nah, ini di bagian sini, panel atas ini teman-teman bisa lihat di sini ada learning, assembly, editing, color, effect. Ketika ini mau learning, teman-teman bisa lihat di sini isinya hanya panel view editing, source clip, sama beberapa project learning ya. Project learning yang ada di Premiere Pro. Nggak tahu di teman-teman yang portable kemarin ada nggak learning di sini? Yang lagi pakai portable mungkin sambil buka nggak? Pak Ikrar mungkin buka nggak? Halo, sepi banget kelas. Lagi nggak buka, Pak. Ya. Lagi nggak buka, Pak. Nggak ada alarmnya, Pak. Halo. Kok nggak ada suaranya? Apa saya nggak bisa dengar? Coba. Beda, Pak. Alarmnya tidak ada. Ya. Beda, Pak, view-nya. Di situ yang punya Pak Johan yang portable, isinya apa aja view-nya? Yang di atas cuma source.
efek kontrol, Heeh. audio filter, dan Oh, beda ya. Ini kali yang di bagian panel project kali, kalau yang di atas aduh, not responding lagi. Oke, yang di atas ini, ini bukan yang di ini ya, bukan yang di panel view ya, yang di atas paling atas. Di sini ada learning, assembly, editing, color, effect. Learning ada nggak? Nah, ini sekilas kita bisa reset to save layout. Kalau teman-teman kadang nih sering nemu, jangan sampai ya, kita udah belajar Premiere kok tiba-tiba ada layout yang berubah, teman-teman bingung gimana harus ngembaliinnya. Nah, di sini kita ada learning, tadi saya sampaikan ada beberapa tutorial di sini. Ini bisa dipakai kalau memang ada di punyanya teman-teman. Ya, di sini bisa assembly, kita bisa ini juga, bisa edit workspace juga. Workspace-nya mau dimasukkan yang mana? Ya, all panel. Terus ada grafik library. Nah, di sini kita ada editing. Di sini mau left right-nya audio. Audio kan apa namanya? 2 channel ya, kanan kiri ya. Kita bisa atur di sini kalau audionya si source. Sebentar, saya pisah dulu. Kita di unlink ya. Kita di sini bisa ngedit. Ini kalau ini teman-teman, kalau di coba di link lagi ya. Kok nggak mau? Kalau kita link itu kan berarti si source audio sama video masih jadi satu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau edit tanpa unlink, teman-teman nggak bisa ngedit salah satunya, nggak bisa ngedit audionya aja atau ngedit videonya saja. Nah, di sini harus kita unlink. Mungkin teman-teman yang kemarin belum nyimak, kita harus unlink dulu. Jadi kalau sudah di unlink di Windows Editing, kita bisa ngedit videonya saja, bisa ngetrim videonya saja, atau bahkan audionya saja. Ya, di sini bisa inilah ngasih layout. Di sini ada markout, bisa ditambahkan di sini. Kita tambahin aja deh. Mark in, markout. Ini karena view-nya nggak gede ya. Nah, ini setelah kita lebarin baru kita tahu. Ini form editing bisa kayak gitu, bisa untuk itu. Kemudian di sini ada, kalau kita lagi ngomongin audio ya, mungkin kayaknya nanti dalam waktu dekat juga minggu depan, atau kita akan bahas sedikit tentang audio setelah saya dapat source-nya. Nah, di sini ketika di editing, teman-teman jangan bingung nih, ketika nanti saya pindah-pindah, tampilannya akan beda ya, berdasarkan kebutuhan. Kalau kita mau ngedit secara terperinci, bisa di sini. Kita mau ngedit suaranya nih, nah muncul nih, beda ya di panel sini, panel kiri ya, beda. Kalau kita editing audio saja, ini video saja. Kita coba mau edit audio deh. Audio di sini kita ambil, mau memberikan efek kah? Di sini bisa mau membesarkan atau ngecilin audio. Kemarin ada cara lain ya, teman-teman. Teman-teman bisa lewat sini kalau mau instan. Nih. Ini naik turun ya, bisa naik turun. Kalau mau instan, mau cepet ya. Tapi kalau mau presisi, teman-teman lewat sini.
teman-teman lewat sini. Ketika 00 desibel, otomatis dia akan balik standar. Kalau kemarin saya kan secara simpel dan cepat, mau teman-teman mau ngecilin audio lewat sini. Tapi kalau kita mau agak rinci, agak terperinci, levelnya lewat sini. Kita pindahkan. Nah, ini garis di sini akan turun nih. Intinya ini jangan sampai ini deh, jangan sampai apa? Nol banget lah, jangan sampai kembali banget lah. Kita nol dulu, nol. Oke, jangan sampai di sini nanti bisa kelihatan nih minus 00 desibel. Teman-teman bisa lihat nih ya, minus 00 desibel ya, otomatis hilang suaranya. Tapi jangan juga hanya sekedar berapa nih, di bawah 26 misal contoh. Jangan terlalu dalam juga. Kalau terlalu dalam nggak akan nampak, tapi akan ketutup sama suara innalillah. Suara voice kita akan ketutup sama voice kita. Sorry ya teman-teman ya, ada noise sedikit. Akan ketutup sama suara vokal kita ataupun suara lain yang menjadi dominan terhadap si background sound itu ya. Nah, di sini bisa juga teman-teman pakai untuk menyesuaikan stereonya ya. Tadi istilah stereo itu saya lupa, stereo mono dan stereo itu tadi. Levelnya boleh teman-teman tentukan berapa, rate-nya berapa. Otomatis kalau kita mainan ini nanti di preview, teman-teman akan merasakan bahwa suara tingkat stereonya kanan volumenya sekian, kiri sekian. Jadi bisa mainlah di sinilah. Biasanya orang-orang yang editing di video-video tertentu, dia membutuhkan di scene tertentu, dia membutuhkan aura yang dramatis. Jadi kadang kanan sama kiri itu justru nggak dibalance, nggak dibalance untuk menghadirkan efek stereo. Jadi kalau misalnya kita kanan dan kiri ini, kanan kiri masih sama, itu hanya biasanya besar di subwoofernya ya, di bassnya dia akan besar. Tapi kalau kanan kiri kadang kita mainan level right-nya kita dimainkan levelnya, ya otomatis ada sensasi stereo, big stereo 3D lah, 3D stereo. Nanti kalau teman-teman mau nyoba, mungkin punya home theater di rumah, bisa dicoba tuh. Home theater kan biasanya lebih dari satu ya speakernya ya, kanan kiri. Nah, kita bisa atur di sini. Saya ulang lagi, berawal dari project yang satu ini ya. Kalau saya biasa pakai di sini, saya biasa pakai efek untuk memasukkan beberapa efek kontrol di sini. Tapi karena kita masih belajar editing, nah ini tadi kalau kita mau sebentar ya, mau model seperti ini, kita bisa efek kontrol. Nah, ini nanti akan mengedit keseluruhan source. Kita nggak bisa misahin antara audio dan video. Kalau memang kita ternyata tiba-tiba di tengah project mau motong video, atau bahkan misal mau memberikan bip atau sensor, video sensor, kan kita nggak mungkin pakai satu source, nggak kita pecah ya. Kalau nggak kita pecah, pada akhirnya misal kita Kok ada nih, kita punya project ini ya. kok saya masih admin Saya belum jadi host, Bapak. jadi host.
Nah, Sebentar ya. misalnya bagian ini kita mau hilangkan suaranya saja. Siap. Nanti misal ada bagian untuk sensor. Mau ndak mau kita harus pecah file ini. File video sama audionya harus dipecah. Karena kalau kita harus memotong bagian ini kita potong, ya otomatis yang kepotong berikut sama videonya kita kepotong nanti. Padahal kita mau membuang audio aja teman-teman, membuang audio aja bagian ini, ya berarti harusnya seperti tadi untuk mengamankan lah. Tapi kalau sudah di unlink, saya harap kita nih kalau bikin project audio yang sudah di unlink, kita harus benar-benar teliti, karena tiba-tiba kita bisa bisa geser aja ya, tiba-tiba kita bisa kegeser aja nih, video ini kegeser ya, videonya bergeser, ini audionya sudah mulai Sehat. Ya. nah nggak sesuai kan. Mudah-mudahan semuanya Tapi kita coba, saya mau menghilangkan audio di sini, saya mau ganti dengan bip lah atau sensor video di sini. Biasanya bunyi tit gitu kan. Ini sudah saya unlink, saya potong aja cukup. Kalau saya sudah unlink, saya potong ini yang terpotong cuman videonya, audionya aja teman-teman. Saya potong, delete. Nah di sini ketika ada bagian sensor, sehat-sehat semua. nah ini hilang audionya. Sebentar, saya coba cari dulu yang audio bipnya. Aduh, audio bip, download aja dulu deh. Saya udah download video audio bipnya. Seperti biasa saya masukkan dulu ke sini, ke project ya. Kita punya audio bip itu 21 second. Nah kita mau bagian ini mungkin ada kata-kata kasar atau apa gitu kan. Kita bisa kasih bip di sini, kita hapus audionya, kita masukin bip, ini kita copy, bentar, mana lagi, kok nggak mau nih. Nah ngopinya pakai ALT, ini diklik dulu ALT, terus kemudian di drag sampai pakai mouse, jadikan satu. Ini gini, ini kenapa seperti ini? Karena defaultnya suara bip itu hanya 21 second di sini. Hanya 21 second di sini. Nah, sementara kita memotong ada mungkin sekitar 13 sekitar 2 menit ya. Audio ini mau kita potong. Otomatis kalau mau memanjangkan ya berarti kita copy aja, karena source asli 21 detik, cukup kita ALT, kita drag aja, kita rubah. Nah, oke, masih ada sisa nih di sini nih, masih ada sisa space. Sebisa mungkin rapih ya, kalau editing harus rapih, jangan sampai ada yang bocor, ada yang bocor. Aduh, mana tadi?
Nah ini kan ada yang bocor sedikit nih teman-teman nih, bagian sini bocor nih. Nah ini kalau di Premiere bisa kita siasati dengan ALT lagi. ALT kita drag pakai mouse, kita copy, kita pepetin. Nah yang bagian ujung ini kalau sebentar ya. Nah bagian ujung ini kalau kita geser, yang ini audionya kita geser, kita bisa menyesuaikan dengan space kosong dari audio yang ada di atas. Tinggal kita geser aja, secara otomatis dia akan menyesuaikan. Geser ke kiri ya, geser ke kiri otomatis dia akan menyesuaikan nih. Jebret, masuklah ini. Nah supaya tidak terlalu banyak menggunakan channel, kita pindah aja, kita masukin ke sini. Nah berarti di menit 12 sampai dengan menit 14 itu suara sensornya akan berlangsung. Hari ini sehat-sehat semua. Jadi sorry, oh, ini detik ya, satunya detik ya. Sehat-sehat semua. Oh detik, sorry, detik. Ya saya ngelihatnya sini detik, ini detik ya, 21. Oh ini cuman ini doang sedikit, saya kirain 21 detik. Enggak, ternyata ini di bawah, justru malah di bawah 1 second ya. Ini di bawah 1 second, berarti ini selama, bukan tadi saya bilang 2 menit, sorry ya, selama 2 detik, kurang lebih 2 detik. Sehat-sehat semua. Maaf ya, laptop saya mungkin agak kelihatan nge-lag karena saya sambil buka nih, buka Premiere sama Teams, jadi agak berat. Jadi sekilas kita tentang editing video, audio video. Nah Sehat-sehat ini semua. bisa kita linkkan lagi teman-teman. Kalau mau cari aman, misalnya sudah selesai nih, sudah selesai edit audio, kalau sudah selesai edit audio, kita linkkan lagi dengan grup. Kenapa grup? Karena kita ada source baru ya, ada source baru yang bukan aslinya dari si si video ya. Nanti kita bisa ungroup di sini ya. Ketika sudah ungroup, berarti kita bisa ngedit lagi nih. Nah bisa ngedit satuan lagi, supaya mungkin nanti teman-teman kalau bikin project aman, nggak mengecilkan kemungkinan untuk teman-teman nggak sengaja ngedrag, nggak sengaja ngedrop ya, ataupun bahkan delete. Nah ini sekilas untuk audio. Yang jelas cara kerjanya mungkin kurang lebih sama kayak yang kemarin ya. Saya bilang ada trip, ada macam-macam. Ini hanya sekedar ke teknis aja, teknis bagaimana kita menggunakannya. Sebenarnya ini tidak ada masalah ya kalau kita lebih enjoy pakai tools apapun itu ya. Oke. Nah, tadi kita sedikit ulik lagi tentang efek kontrol. Nah, ini kalau teman-teman edit sekarang ya, editnya sekarang ya, setelah ada pemotongan ya. Kalau setelah ada pemotongan teman-teman baru edit, maka nantinya akan ada selisih efek, akan ada selisih dari audio ini dengan audio yang di awal. Meskipun teman-teman itu mengedit audio yang satu track ya, audio satu track. Ini kan satu track di sini. Meskipun ini satu track, karena di sini ada potongan, ada skat-skatnya. Nah, ini masing-masing akan memiliki editor sendiri. Ketika kita klik di sini, berarti bagian ini
mulai second detik ke-14. Di sini kita punya settingan sendiri, levelnya kita turunin. Kalau kita turunin ya berarti ini aja yang turun, ini nggak turun. Ya, ini nggak turun. Sekarang coba kalau kita pakai grup. Kita pakai grup. Ini sudah jadi satu lagi ya. Audionya sudah jadi satu sama video. Nah, ini kita coba edit. Mana tadi? Oh, nggak muncul ya. Oh, lewat sini aja berarti. Oh, tetap grup tetap berarti. Grup tetap teman-teman. Berarti yang bisa muncul kalau ini di ungroup. Tapi ternyata dengan grup kita bisa nyeting ini LR-nya. Kalau tadi saya balikin lagi ya. Kalau tadi kita bisa, ayo dong, jangan lama-lama. Kita bisa setting ini mau. Nah, kita bisa setting di sini left right-nya berapa untuk source audio ini, level kanan kirinya berapa. Tapi kalau nggak mau ribet dan mau konstan dari awal sampai akhir, ya kayak tadi berarti kita harus grouping dulu nih. Di sini kita grouping, barulah kita ke audio mixer. Di sini kita sesuaikan supaya leveling kanan kirinya stabil dari awal, klip awal sampai dengan klip akhir. Kita bisa setting di sini supaya muncul kesan stereonya lah. Sehat-sehat semua. Nah, di sini Ya, nanti ya. pada akhirnya setelah teman-teman Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. setelah teman-teman ekspor, nanti akan ada hasilnya nih. Ya, setelah teman-teman ekspor nanti akan ada hasilnya. Oke. Apalagi nih kita nih, saya ungroup lagi aja. Ini tadi barusan kita ngomong di editing, ya, editing. Kalau ini sudah seperti sama yang waktu kita bicarakan di minggu lalu. Kita ada Ya. sama sih, media browser sudah kita bahas kemarin waktu minggu lalu. Kita cari file di sini, library sudah, info sudah, ya, info untuk source tertentu, efek. Nah, ini efek kemarin di sini. Kemudian kita lari ke color, Nah, ini sudah masuk ke video color. Kalau misalnya teman-teman terlalu apa ya, tidak terlalu nyaman dengan record aslinya, di color ini teman-teman bisa rubah kayak misalnya terlalu merah, gambar terlalu merah juga kayaknya terkesan ini ya, terkesan videonya itu warm, terlalu panas dilihat. Jadi kadang orang ngelihatnya itu nggak nyaman di mata, ya. Kita bisa setting. Kalau ini saya mungkin terlalu white ya, terlalu putih ya settingannya, atau bahkan karena efek saya memberikan apa namanya, slide-nya warnanya, background-nya putih, jadi mungkin terlalu mencolok. Mungkin kalau mau mungkin kalau mau dirubah juga bisa. Nah, ini dia. Nah, tentunya kalau sudah kayak gini harus kita render dulu. Tapi sekali lagi render saya ini banyak nih. Aduh, lama banget. Oke, enggak usah lah ya.
Tapi kurang lebihnya teman-teman bisa mengatur tingkat warna di videonya teman-teman lewat color di sini. Di sini tadi full editing, ya, editing mau trim video, trim audio atau lain sebagainya, ya, mau mengatur left right-nya level audio. Yang di sini ada color, teman-teman bisa atur apa videonya. Nah, di sini ada efek. Efek teman-teman bisa secara khusus, walaupun di editing tadi ada efek teman-teman. Editing ada efek di bawah. Di bawah di sini ada efek, ada library, info, efek, market dan macam-macam ya. Di sini ada color, di sini ada efek lagi, tapi mungkin lebih rinci di sini. Tapi kayaknya teman-teman harus sabar sih ya bukanya. Di komputer saya aja agak nge-lag ini. Mungkin karena lagi disambi pakai ini kali, Microsoft Teams. Tuh, not responding. Mungkin sembari saya nunggu not respondingnya, ada yang mau disampaikan teman-teman, ada yang mau ditanyakan mungkin. Loh, malah nge-close, malah forward stop. Boleh disambi, mungkin mau menyanggah sesuatu atau mau menanyakan sesuatu hal. Mangga, silahkan sambil nunggu saya lagi buka lagi Premiere-nya. Halo Pak. Pak Indra udah selesai belum? Udah bisa ini? Udah install belum? Gimana Pak? Udah bisa install? Sudah Pak, ini sudah terbuka. Berat nggak Pak? Agak berat Pak. Agak berat ya, mungkin karena disambil ini kali ya, sambil buka Teams ya. Oke deh, sementara mungkin kita belajar itu aja dulu, sedikit-sedikit lah, karena mata kuliah ini bisa disambil sebagai hobi. Nanti saya coba, karena kebetulan tadi, nah ini kan saya ada masalah begini nih sama hard disk saya, makanya nanti saya coba carikan source ya, seperti usulan Pak Ender tadi, ada audio, ada video, macam-macam. Saya carikan source, saya jadikan satu di drive saya, terus sama beberapa materi yang sebenarnya mau saya sampaikan, karena mengingat tadi saya ada korup hard disk, jadi saya nggak bisa tampilkan. Insya Allah nanti minggu depan sudah bisa teman-teman download materinya sama source-nya sekalian. Jadi harapan saya mungkin Mas Nana minggu depan sudah, kalau bisa udah install ya, sudah mulai install. Kalau misalnya ternyata nih laptopnya nggak kuat, teman-teman sambil online-nya di handphone aja, buka MS Teams-nya, video call-nya di handphone aja. Nah, laptopnya khusus buat buka Premiere Pro ya. Kalau memang nggak kuat, saya juga mungkin akan melakukan hal yang sama kalau ternyata laptop saya juga nge-lag. Nah, ini barusan ternyata force stop, saya kurang tahu ada apa dengan Premiere saya. Tapi saran saya itu, kalau memang laptopnya kita nanti nggak support buka dua sekaligus, kita pindah aja meetingnya di handphone ya, si MS Teams-nya kalau taruh di handphone aja. Oke, sementara gitu aja dulu teman-teman ya. Pak Indra mungkin ada yang mau tanyakan, atau Mas Roni atau yang lain? Nggak ada Pak. Nggak ada. Sebentar, Pak Ikrar, monggo. Nggak ada Pak, nggak ada. Aman. Pak, saya tanya dong Pak. Kenapa? Hadi mau tanya Pak. Siapa? Hadi mau tanya. Oh, sebentar. Saya kayaknya Kok suaranya feedback ya Pak ya, 2 kali? Apa saya doang? 2 kali suaranya echo ya. Suaranya mengulang gitu Pak, gema. Apa saya doang apa semuanya nih? Sama semua.
Sama. Ini sekarang ini apa tadi? Enggak, baru tadi. Oh baru, iya karena saya Dari- lagi ini saya nyabut handsfree saya. Oh, siap. Jadi sebentar. Jadi ada masalah dengan device saya, sebentar ya. Ya maklumlah, device-nya bukan device profesional. Dan ini nggak terlalu gemar ya. Oke, tadi apa? Sorry. Suara kecil, Pak. Ada yang nanya apa tadi? Sorry. Halo? Halo Pak. Gimana? Ya, gimana? Pak, ini minta tolong coba ini bukan cuma drivernya dari software Premiere Pro-nya aja, tapi manualnya Pak, atau petunjuknya lah. Penggunaan dari webnya langsung dipraktikkan ke Bapak tadi ikut banget. Tadi nanyain tentang user guide apa ya? Iya Pak, user guide-nya Pak. Nanti ini saya punya ini kok. Saya punya bukunya yang tentang Premiere. Nanti saya share aja di MS Teams ya. Tapi kalau selama perkuliahan kita mulai install kalau apa namanya operasional Teams selama perkuliahan saya upload di YouTube ya. Tapi kalau mau user guide full yang untuk Premiere pun nanti saya upload di MS Teams aja. Baik Pak, makasih Bapak. Siap, makasih banyak udah diingetin. Ada lagi mungkin? Sorry tadi device saya tiba-tiba putus, headset saya tiba-tiba putus. Udah? Gak ada lagi? Ada, Pak. Ya. Oke, gitu aja dulu teman-teman. Karena sudah masuk waktu zuhur dan kita harus istirahat. Jangan lupa ibadah dan makan siang. Oke ya, kita lanjut minggu depan. Nanti coba saya carikan bahan dulu sesuai usulan Pak Ender tadi. Nanti di final project kita akan sama semua hasilnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Baik-baik, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Pak. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak.